Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala darad dunya daral amal wa laysa lahu daral jaza wa ja'ala daral akhirah daral jaza wa laysa lahu daral amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim wa ballaga rasul karim wa nahnu minasyakirin wasyahidin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Sungguh banyak jemaah yang berbahagia nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan kita kadang-kadang lupa mensyukuri nikmat Allah. Makanya di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menjelaskan bahwa kita manusia ini termasuk orang-orang yang qalilan ma tashkurun, hanya sedikit di antara kita yang bersyukur. Bukan kita tidak mensyukuri nikmat Allah, bukan orang yang bersyukur itu yang kurang, tapi ma tashkurun, apa yang kita syukuri. Mungkin kita semuanya bersyukur kepada Allah, yakin dan percaya kita semuanya mensyukuri nikmat Allah, tapi yang kurang adalah apa yang kita syukuri. Kadang-kadang kita hanya mensyukuri nikmat yang sifatnya material, yang hanya sifatnya finansial, yang berbentuk fisik. Padahal ada banyak nikmat Allah selain dengan nikmat materi, nikmat finansial. Ada banyak nikmat Allah yang tidak kita lihat, tapi Allah selalu berikan kepada kita. Makanya bukan orang yang bersyukur yang kurang, tapi yang kita syukuri itulah yang kadang-kadang kurang. Kita tidak mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, padahal itu sangat berharga. Nanti kita sadar ketika kita sakit. Kita kadang-kadang lupa mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah, sehingga kita bisa datang ke tempat ini. Itu karena iman, karena hidayah dari Allah. Jangan sampai kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat itu, jemaah yang berbahagia. Manusia di dalam kehidupan di muka bumi ini, kita senantiasa mencari sesuatu yang kita butuhkan. Kita mencari kesenangan,
kita mencari kebahagiaan. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan mencari harta sebanyak-banyaknya, mencari harta yang mulai pagi sampai malam dia bekerja mencari nafkah, tujuannya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada juga orang yang mencari kebahagiaan melalui mencari jabatan. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Ada yang pergi healing, ada yang pergi rekreasi, ke luar negeri, kemana, untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada yang ketiga mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya, maka dia beli apa yang dia inginkan. Hanya sekali lagi, mereka mencari kebahagiaan. Tapi faktanya jemaah yang berbahagia, banyak juga kita temui banyak orang yang justru hartanya melimpah, bahkan mungkin memiliki jabatan, memiliki kedudukan yang baik, tapi tidurnya tidak tenang, tapi hidupnya tidak bahagia, selalu sengsara. Padahal dia melimpah dengan kekayaan, melimpah dengan kehormatan dan sebagainya, tapi tidak hidup bahagia. Karena ternyata hakikatnya jemaah yang berbahagia, kebahagiaan itu bukan karena kita mendapatkan, bukan ketika kita mengambil, tapi justru kebahagiaan itu bisa kita dapatkan ketika kita memberi. Saya ingin ulangi, kebahagiaan itu justru bisa didapatkan pada saat kita memberi, bukan pada saat kita mengambil dari orang lain. Jemaah yang berbahagia, ada sebuah penelitian yang menggambarkan ternyata membelanjakan harta benda kita itu bisa menjadi pintu mendapatkan kebahagiaan. Tapi penelitian itu menegaskan, yang bisa membuat orang bahagia bukan membelanjakan harta itu untuk diri sendiri, tapi membelanjakan harta benda yang kita miliki untuk orang lain. Yang itulah yang bisa menjadi jalan kita mendapatkan kebahagiaan. Dan itu kalau kita bawa dalam ranah pendidikan Islam, ketika kita bawa dalam perspektif Islam, itu sangat luar biasa Al-Quran, sangat luar biasa hadis Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan tentang bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan karena kita memberi. Dalam hadis Nabi sering menyampaikan kepada kita bahwa tangan yang di atas itu jauh lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Tangan yang di atas yang memberi itu jauh lebih mulia daripada tangan yang di bawah yang menengadah meminta. Karena ketika orang memberi, maka di situ ada beberapa hal yang bisa terjadi jemaah yang berbahagia. Di dalam ilmu psikologi, neuroscience, kita mengenal ada yang disebut dengan hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu biasa disebut dengan hormon neurotransmitter, hormon yang bisa memicu orang menjadi bahagia. Ada yang disebut dengan hormon dopamin, hormon yang bisa membuat kita memiliki rasa senang ketika kita memberi. Itulah sebabnya jemaah yang berbahagia, mengapa pada saat kita memberi kepada orang miskin misalnya, sebaiknya kita memberi langsung kepada orang yang miskin. Kenapa? Karena pada saat kita memberi kepada orang miskin itu, terjadi interaksi
secara sosial kepada orang itu. Kita bisa melihat bagaimana orang itu merasakan kebahagiaan ketika kita beri. Bagaimana mereka merasakan mungkin yang kita berikan tidak banyak. Mungkin kita hanya memberikan uang 10.000, tapi bagi dia sangat bahagia mendapatkan 10.000 itu, tercermin dari mukanya. Dan kita bisa merasakan bagaimana kebahagiaan orang itu, sehingga bisa memunculkan hormon dopamin tadi, hormon merasa senang orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kita ikut menjadi bahagia. Nah, jemaah yang berbahagia, tentu kalau kita ingin melihat dari berbagai sudut pandang Al-Quran, ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, Allah menggambarkan kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidaklah sempurna kebaikan yang kita lakukan. Lan tanalul birra belum disebut sebagai satu kebaikan, belum sempurna sebuah kebaikan yang kita lakukan, hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kita mau memberikan apa yang kita senangi, apa yang kita sukai. Kadang-kadang jemaah yang berbahagia, kita nanti mau memberi ketika barang itu kita tidak senang. Kungkena dia dipuji, dicece nih baju tak napi tak berang. Kalau makanan di rumah kita sudah busuk, sudah basi, sudah tidak layak dimakan, baru kita berikan kepada orang lain. Padahal ternyata Al-Quran mengajarkan kita, kesempurnaan pemberian kita, amal kita kepada orang lain itu bukan diukur karena kita hanya sekedar memberi, tapi Allah memberikan gambaran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kesempurnaan pemberian kita itu ketika kita memberikan apa yang kita senangi, apa yang paling kita sukai, kita berikan yang terbaik kepada orang lain. Karena disitulah kita bisa merasakan kebahagiaan jemaah yang berbahagia, karena kita bisa memberikan yang terbaik, dan orang yang menerimanya juga menerima dengan baik, sehingga bisa melahirkan tadi hormon-hormon kebahagiaan yang bisa terpancar di dalam diri kita. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, sungguh indah Allah menggambarkan bagaimana Allah menjanjikan kemuliaan-kemuliaan kepada orang yang senantiasa memberikan apa yang dimilikinya. Misalnya Allah menggambarkan jemaah yang berbahagia, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Allah menggambarkan perumpamaan orang yang menafkahkan harta bendanya fi sabilillah, di jalan Allah, menafkahkan harta bendanya kepada orang-orang yang memang Allah berikan haknya kepada kita. Karena sekali lagi jemaah yang berbahagia, harta benda yang kita miliki itu tidak semuanya untuk kita, tapi memang ada hak orang lain yang bukan hak kita, dan kita salah benar kalau hak orang lain kita ambil. Sekali lagi, di antara harta benda kita tidak semuanya adalah hak kita, tapi ada di antaranya yang menjadi hak orang lain, yang kalau itu semua kita ambil, di alamanang apun-apunan natawe yang ada dalam harta benda kita, maka bisa jadi harta benda kita itu tidak akan mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan berkah dari harta yang kita makan itu. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, Allah menggambarkan orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, di jalan yang Allah sudah tuntunkan, maka Allah memberikan gambaran kamasali habbah, apa yang kita berikan itu seperti sebuah biji, ambatat sab'a sanabil, dari sebuah biji itu akan keluar 7 tangkai, dan setiap tangkainya jemaah yang berbahagia pada harta yang kita berikan itu
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkainya itu akan keluar lagi 100 biji. Paling minimal secara matematis, kalau kita lihat ayat tadi, kalau kita memberi 1, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 700. Ini ilustrasi yang Allah gambarkan, kemuliaan-kemuliaan yang orang berikan kepada orang yang memberi. Allah akan memberikan kemuliaan. Bisa jadi kemuliaan itu Allah memberikan keberkahan, sehingga kita hanya memberi 1, tapi Allah memberikan kita rezeki yang lebih banyak, padahal kita juga memberi. Makna yang lainnya adalah bisa jadi ketika kita memberi orang lain, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, bentuk kesenangan. Kita merasa senang. Mungkin harta kita tidak banyak, tapi kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa bercengkrama dengan keluarga dengan baik. Kenapa? Karena kita bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena Allah memberikan kita kemuliaan, karena kita mau memberi kepada orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita menyepelekan ini, padahal Allah memberikan gambaran kepada kita, tabassamuka fi wajhi ahika sadaqah. Kita tersenyum saja kepada orang lain, tersenyum kepada saudara kita, itu oleh Allah disebut sedekah. Tapi kadang-kadang kita tidak mempedulikan. Kadang-kadang jangankan memberi kepada orang lain, tersenyum pun susah. Sehingga jemaah yang berbahagia, jangan heran kalau mungkin kita memiliki banyak harta, memiliki dudukan yang tinggi, tetapi kita tidak merasa bahagia, karena apa yang kita miliki itu tidak berberkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi jemaah yang berbahagia, ada orang yang senang berderma, senang mendonasikan, tetapi juga hidupnya masih sengsara, hidupnya tidak bahagia. Karena Allah memang sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, jangan kamu rusak sedekahmu, jangan kau rusak amal ibadahmu dengan bentuk bersedekah kepada orang lain, bil manni wal adha, karena kita selalu menyebut-nyebutkan kebaikan kita. Di pajar rampi dicipta binengi tanyaya dinanca jitau, binengi tanyaya di nama DC sikole, di nama DC masiji dan seterusnya. Jangan kita rusak amal ibadah kita, jangan kita rusak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, bil manni wal adha, karena kita selalu menyebut-nyebut kebaikan kita, wal adha, dan kita menjelekkan orang lain, membuat orang lain merasa terhina dengan apa yang telah kita berikan. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, sekali lagi, sedekah bisa menjadi jalan untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Menafkahkan harta benda kita kepada orang lain bisa menyebabkan hormon kebahagiaan itu terbuka, dan kita semuanya bisa menjadi bahagia kalau kita betul-betul beribadah, bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi, ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan kepada orang lain, melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, ketika orang lain senang menerima bantuan kita dengan penuh ikhlas, padahal mungkin yang kita berikan tidak seberapa, maka kita juga ikut merasa senang, dan disitulah kebahagiaan itu Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia, kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih nanti insyaallah mendapatkan kebahagiaan di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.